Halo semuanya, selamat datang di Unsur Podcast, media yang memberikan informasi up to date seputar dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Samratulangi, universitas yang unggul dan berbudaya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo, senang sekali saya Alfa Tumbuhan bersama podcast Unsrat. Bisa berjumpa lagi dengan Anda dimanapun berada. Dan kali ini podcast Unsrat sudah memasuki episode yang kelima. Dan seperti episode-episode sebelumnya, kami terus dan akan menyajikan perbincangan-perbincangan topik-topik terkini yang telah viral di tengah masyarakat dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan untuk kali ini, di episode yang kelima, sudah terundang di studio kami salah seorang pakar kewirausahaan yang juga tenaga expert dan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, Dr. James Dede Masi SE MSI. Saya panggil Ner James yo. Ya, selamat sore. Selamat sore, luar biasa ini. Tetap sehat dan semangat sore ini? Sehat. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan sebentar dan perbincangkan sebentar itu dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Dan untuk topik perbincangan kita di episode yang kelima, yakni menanamkan jiwa wirausaha, membangun bisnis kreatif dan kompetitif. Oke, baik. Saya akan memulaikan pertanyaan pertama. Namun ada satu fenomena yang terjadi bahwa suatu negara bisa dikatakan menjadi negara maju bila memiliki lebih kurang 2-5% sumber daya manusia yang punya jiwa wirausaha. Nah, dilihat dari situasi dan kondisi sekarang, ya, kewirausahaan ini akhirnya menjadi sesuatu yang sangat seksi karena terjadi hal yang selalu diperbincangkan dan disampaikan. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjadi keseksian dari kewirausahaan ini, kalau boleh dijelaskan, Ner James? Ya, baik. Jadi di mana-mana sekarang kita bicara tentang kewirausahaan di seluruh negara, apalagi ketika kita menghadapi pandemik COVID-19. Banyak perusahaan yang tiarap sekarang, korporasi-korporasi, dan begitu juga dengan UMKM. Ya. Kenapa kita bicara jadi seksi tentang kewirausahaan ini? Karena ternyata kewirausahaan itu ada kaitannya dengan kreativitas dan inovasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tiarap, UKM yang mengalami kerugian karena mindset bisnis mereka umumnya mindset yang masih menggunakan apa yang disebut me to business, ya, bisnis, apalagi UMKM, mereka mengembangkan bisnis atau memulai bisnis, boleh dibilang rata-rata mengembangkan bisnis as usual, bisnis biasa-biasa saja, bisnis yang ikorame boleh dibilang. Nah, sementara kalau bicara kewirausahaan, itu bukan bisnis yang biasa gitu. Selalu berpikir di luar cara berpikir orang, boleh dibilang cara berpikir orang normal dalam bisnis. Beyond ekspektasi, ya? Think outside the box. Gitu. Selalu berpikir apa yang disebut dengan moonshot way of thinking gitu. Jadi, dari semua yang disampaikan itu yang menjadi keseksian dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan berikut adalah untuk mencapai
atau untuk memenuhi kebutuhan dari keseksian itu dari kewirausahaan, tentunya kita harus melihat karakteristik dari seorang wirausaha. Ya, betul. Kalau boleh tahu karakteristik yang seperti apa untuk menjawab tantangan situasi saat ini sebagai seorang wirausaha? Ya, bicara tentang karakteristik kewirausahaan, itu ada istilah yang sekarang dipopulerkan sebetulnya oleh ahli-ahli di bidang kewirausahaan yang diistilahkan dengan great character. Kekuatan karakter dari seorang wirausaha itu seperti apa? Nah, di sini saya coba kutip dia seorang ahli di bidang kewirausahaan namanya Duckworth. Itu kalau kita bicara kekuatan karakter dari seorang wirausaha itu ada 5 karakter. Ya, pertama, orangnya harus tetap kuat dalam menghadapi pain, rasa sakit ketika memulai bisnis, karena apapun terjadi dia mesti. Iya, apapun yang terjadi dia harus hadapi dengan tabah, karena biasanya seorang wirausaha dia pasti harus mengalami satu kegagalan dan harus berani ambil risiko. Baru kedua, dia harus berhati-hati selalu dalam mengambil tindakan dan selalu berpikir detail gitu. Dalam arti penuh perhitungan ini ya. Pakai perhitungan. Dan kemudian ketiga, ya self confidence. Perlu ada ya. Ya, harus pede dong, gitu. Dan punya komitmen yang kuat gitu. Dan harus optimis terhadap apa yang selalu dia kembangkan, dia lakukan. Keempat, dia harus berpikir luar biasa. Apapun pekerjaan dia harus berpikir apakah ini sudah tepat, sudah sempurna enggak pekerjaannya. Produknya sudah sempurna, bisa diterima oleh pasar tidak? Gitu. Dan 5, ya dia harus sadar bahwa setiap saat dia harus selalu menghadapi situasi yang sulit. Gitu. Nah, kelima grit karakter ini yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, oke. Gitu. Kelima great karakter atau karakter-karakter yang pokok yang harus utama ini, karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sehingga dia boleh menjadi seorang wirausaha tangguh, ya, tahan banting, dan tidak hanya pada momen itu, kalau boleh sustain, ya, sustainable gitu ya. Berarti untuk mencapai itu bukan terjadi dengan sendirinya, sekalipun memang ada bakat dari dalam, tetapi untuk melaksanakan proses menjadi seorang wirausaha butuh trainer, kan? Butuh latihan, butuh wawasan, butuh pengalaman. Nah, kalau boleh tahu, siapa sebenarnya yang bisa bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya wirausaha ini? Ya, ini sebetulnya ada hubungannya dengan, ada yang bilang ya wirausaha itu sebetulnya dilahirkan, dan ada yang bilang oh itu ternyata itu bisa dipelajari. Nah, dua-duanya ini benar. Kalau dibilang seorang wirausaha itu karena lahir, ya betul juga. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, inilah pentingnya kita perlu bangun ekosistem juga. Jadi yang bertanggung jawab di sini supaya bisa berkembang, ya di samping itu didikan orang tua penting, ya toh? Kemudian pendidikan juga bisa harus mendukung, dan kemudian dari pihak pemerintah, akademisi, masyarakat. Jadi ada yang dikenal dengan pentahelix misalnya, ya toh? Keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan satu dengan yang lain. Dan ini sebetulnya ada hubungan dengan kenapa kita Indonesia indeks entrepreneurship masih di bawah, ya? Di bawah gitu. Karena ekosistem kewirausahaan di sini belum terbina. Itu belum terjadi dengan baik gitu. Ya. Jadi itu masalahnya. Kita urutan ke-74 loh. Indeks kewirausahaan
Nah, untuk tanggung jawab itu kan berarti butuh proses. Ya, Bisa diprediksi menurut Sir James, ya, Sir James, apa punya hitungan waktu cepat atau tidak untuk menjadi seorang wirausaha? Kan buat suatu proses. Terlalu lama juga kita bisa kalah dengan waktu atau bisa kalah dengan kompetitor yang lain. katakanlah, saya berikan contoh sekarang kita di Kementerian Riset dan Dikbud itu Ya. sedang menerapkan Merdeka Belajar, Oke. Kampus Merdeka. Nah, saya berharap di situ bisa terbangun satu ekosistem. Ya. Karena di sini sekarang dari pendidikan sudah mulai mengundang dari praktisi, dari perusahaan untuk terlibat dalam proses belajar mengajar. Betul. Sebetulnya. Betul. Begitu juga dengan dosen. Ya. Kalau dulu dosen yang boleh berusaha. Sekarang ada kebebasan untuk you have to be practice. Ya. Praktek di luar gitu. Bagaimana dia mau mendidik sementara dia tidak punya experience. Betul. Gitu ya. Oke. Ini yang sangat ironis. Jujur saya mau katakan, saya 2009-2010 dapat bantuan untuk belajar di Harvard Business School, Stanford, MIT tentang bagaimana membangun satu pendidikan entrepreneurship di perguruan tinggi. Nah, di situ kami pelajari tentang ekosistem yang terbangun di situ antara pemerintah, antara bidang research itu link and match itu kuat. Sehingga jangan heran, Amerika sekarang itu indeks entrepreneurship nomor 1. Betul. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi Ya. sampai saat sekarang ini, menurut Sir James, keadaan UMKM di negara kita, khususnya daerah kita, menurut Sir James bagaimana perkembangannya? Ya, jadi kalau menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM sebelum pandemik itu ada sekitar 64 juta. Oke. Tapi ketika pandemik muncul, itu UKM yang terdampak pandemik itu sekitar 87,5%. Luar biasa gitu ya. Terdampak. Ya. Gitu. Ya, kalau dikonversikan itu sekitar 56 juta UKM yang terdampak pandemik. Dan dari 56 juta itu 92,3% UKM mengalami kerugian total atau terdampak negatif, atau sekitar 52 juta yang terdampak negatif. Artinya penjualannya menurun, bahkan sampai ada yang bangkrut gitu. Jadi seperti itu keadaan UKM. Nah, itu sebabnya dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan inovatif di sini, dalam hal ini ya wirausaha. Gitu. Karena menghadapi situasi pandemik sekarang, kita harus berpikir kembali tentang apakah sudah tepat cara-cara berbisnis kita yang berupaya untuk mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Nah, Ner, tadi ada bilang untuk perkembangan dari wirausaha ini bersama dengan UMKM seiring sejalan, bukannya ada juga bantuan dari pemerintah. Pemerintah cukup mengalokasikan dana bantuan dalam berkembangnya wirausaha ini. Tapi saya belum punya angka yang pasti, tapi bisa dilihat ada banyak yang masih belum berhasil. Saya takut untuk menyampaikan kata gagal, karena namanya wirausaha itu tidak ada pernah kata gagal. Tapi sepertinya mandek atau berjalan di tempat, atau bahkan cenderung bisa tidak lagi aktif dalam kegiatan usahanya. Nah, apa yang menjadi penyebab utama sebenarnya hal ini?
Ya. Padahal kalau mau dibilang seorang wirausaha itu harusnya tadi 5 karakter, the great karakter itu harusnya dia punya, dia tidak boleh ada kata ini. Tapi kenapa ironinya di lapangan justru terjadi hal itu? Ya, kenapa mereka gagal? Kalau kita bicara wirausaha memang tidak pernah ada seorang yang berhasil sebagai entrepreneur kemudian tidak mengalami kegagalan sebetulnya. Gagal bagi seorang wirausaha adalah wajar dan dia harus mengalaminya seperti di great character tadi. One of the experience ya. Iya. Nah, tapi karena seorang wirausaha ini selalu bermain-main dengan resiko, maka untuk mengalami resiko kegagalan, mengurangi resiko kegagalan, dan inilah pentingnya dukungan dari berbagai pihak sebetulnya. Pengalaman saya itu memberikan training kepada masyarakat tentang UKM itu, contoh, bantuan dari pemerintah yang begitu besar selalu hampir tiap tahun diberikan untuk mengembangkan UMKM. Tapi apa yang terjadi? Bank misalnya mengucurkan dana sekian, tapi cuma sampai mengucurkan dana sementara mereka pengetahuan tentang berwirausaha itu belum cukup. Kurang pendampingan mungkin ya. Pendampingan itu masalah besar bagi mereka. Jadi diharapkan ini ketika ada bantuan itu perlu ada pendampingan dong. Jadi jangan lepas begitu saja. Betul. Dalam teori kewirausahaan, biasanya orang dalam memulai usaha, startup di bisnis, itu dari tahun pertama sampai tahun kedua, itu mereka masih boleh dibilang bayi yang perlu didampingi. Kalau tidak, banyak yang gagal gitu. Kalau di luar, itu tahap introduction itu sebetulnya sampai 2 tahun, bank belum berani memberikan dana, belum berani memberikan bantuan karena they don't have any experience. Tidak ada pengalaman untuk tidak ada pengalaman. Betul. Nah, kalau boleh tahu di situasi pandemi seperti ini, peluang-peluang bisnis apa saja yang perlu dikembangkan, terutama buat seorang wirausaha yang baru mau mulai menapaki kegiatan bisnis ini? Oke, baik. Bisnis UKM di bidang kesehatan, UKM di bidang aplikasi teknologi informasi, UKM di bidang logistik, ya toh? Nah itu masih bertahan. Nah dari celah-celah ini barangkali kita bisa mengambil niche, orang bilang niche bisnis atau niche marketing di antara ini yang peluang yang boleh kita itu ya. Dan satu hal yang juga peluang yang banyak sekarang. Pemerintah sekarang memiliki program untuk pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya. Contohnya sekarang di bidang Kementerian Parekraf. Program mereka sekarang prioritas adalah pengembangan destinasi desa wisata baru. Nah, ini pengalaman saya sebelum tahun 2018-19 itu saya coba berinisiatif untuk membantu salah satu desa untuk menciptakan destinasi ekowisata baru di satu desa. Diharapkan dengan destinasi ini memunculkan simpul-simpul baru. Wirausaha baru yang muncul. Di situ banyak yang akan bermunculan. UKM kuliner, UKM di bidang seni, UKM di bidang tour guide, UKM di bidang rental mobil, UKM di bidang homestay. Banyak sekali sebetulnya. Jadi sekali merangku dayung, 2-3 pulau bahkan. Iya itu. Lebih dari itu. Baik, ini luar jadi biasa. hal-hal itu dia. Jadi bagaimana? Nah inilah penting ketika cuma 1-2 orang berusaha tanpa didukung oleh yang lain.
Useless. Baik. Gitu. Baik. Oke. Dan penting juga sebetulnya dengan munculnya program ini diharapkan akan mencegah migrasi kan. Oke. Dari desa ke kota, di mana kota sendiri mengalami penumpukan jumlah penduduk ya. Iya, pengangguran jadi banyak. Sementara di luar kota itu banyak peluang. Justru malah. Begitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir pertanyaan yang bisa disampaikan. Apa peran Unsrat sebenarnya yang harus kita lakukan ini ya untuk memotivasi atau mengencourage ini orang-orang muda, terutama ya kita usahakan jadi wirausaha ini dari orang-orang muda akan lebih bagus ya. Nah, menurut Mr. James, peran seperti apa yang harus kita mainkan untuk bisa membangkitkan motivasi ini? Apa peran kita sebagai institusi pengajar, ya? Institusi untuk mendorong mahasiswa kita untuk punya mindset untuk berwirausaha. Nah, tentu pertama-tama kita harus benahi dulu dari kita di dalam kita sendiri. Di dunia yang boleh dibilang persaingan yang semakin ketat sekarang, sebagai pengajar tentu mesti berubah mindset barangkali. Kita tidak cukup menjadi pengajar, menjadi dosen, tapi barangkali perlu shifting. Betul. Bergeser dari dosen menjadi coach barangkali. Iya. Menjadi trainer barangkali. Trainer ya. Ya. Jadi artinya di sini ya bukan cuma teori-teori begitu, tapi ya teori yang barangkali implementasi sudah tidak sesuai dengan situasi. Bahasa anak sekarang jadi influencer atau jadi itu. Endorser ya. Endorser, influencer, buzzer. Ya. Saya sangat terasa di bidang bisnis, di bidang marketing. Bicara tentang teori-teori marketing, barangkali itu sudah implementasi sudah out of date. Benar. Sekarang kita bicara inbound sekarang. Kita bicara konten kreatif. Betul. Kita bicara copywriting. Kita bicara search engine optimization. Itu yang paling itu yang masih banyak orang belum tahu itu. Ya itu. Jadi sayang kalau misalnya kita cuma kasih teori yang sudah kering begitu. Tapi paling tidak, apalagi model bisnis sekarang, kita harus mampu menciptakan model bisnis yang boleh dibilang less physical contact. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan model bisnis yang bisa mengurangi kontak fisik antara produsen, marketer, pelaku bisnis dengan konsumen. Karena semua kita harus mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Nah, disinilah penting konsep-konsep digital bisnis itu perlu diterapkan. Oke, terakhir, kalau boleh tahu closing statement dari Mr. James, apa sebenarnya yang harus kita buat untuk kewirausahaan ini bisa benar-benar berkembang dan sustain, khususnya buat kita di Kota Manado, Sulawesi Utara ini. Closing statement dari Mr. James. Ya, banyak peluang yang bisa kita gairahkan anak-anak muda kita, terutama misalnya berikanlah fasilitas untuk anak-anak kita di Manado bisa berimprovisasi, pengetahuan kreativitas mereka. Jadi ada ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan sebetulnya yang belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Contoh, bayangkan kalau kita manfaatkan God Bless Park itu sebagai ajang anak-anak muda untuk berimprovisasi di situ, kreativitas, inovasi dengan talenta-talenta yang macam-macam itu salurkan di situ. Jadi saya bermimpi di situ akan ada misalnya ada startup di situ, kemudian orang yang punya talenta di bidang seni bisa tampilkan di situ. Ya, soft skill ini semua bisa. Soft skill di situ ada. Jadi percuma. Ini pengalaman kita.
waktu kita kembangkan Pusat Inovasi dan Kewirausahaan Unsrat. Itu sudah banyak sebetulnya yang muncul, tapi sayang kalau waktu cuma relatif 1 semester, kemudian setelah itu mereka tidak tahu mau dikemanakan gitu. Nah, inilah penting kerjasama kolaborasi ekosistem pemerintah, Unsrat, dan kemudian masyarakat. Perlu pendampingan itu juga. Perlu pendampingan di situ juga. Oke, baik. Terima kasih, Nerjens. Ini luar biasa perbincangan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan, diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat buat banyak orang ya. Dan akhirnya para penonton dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah mengikuti perbincangan podcast episode kelima kita mengenai bagaimana menanamkan jiwa wirausaha, membangun bisnis kreatif dan kompetitif di era, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi, apa yang kami perbincangkan tadi dapat memberikan manfaat dan pencerahan buat kita semua. Terima kasih, salam sehat, sukses wirausaha. Terima kasih sudah menyaksikan Unsrat Podcast dengan setia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. Dan kalian bisa klik juga tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari Unsrat Podcast. Unsrat, Universitas Unggul dan Berbudaya.